Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Yosefina Kalistas Ivoni Dewi Desniatidae, STMIT Info MGT, adalah dosen tetap pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana. Saat ini, saya akan menyampaikan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disingkat PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan kode Epman 1534 adalah mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Deskripsi dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yaitu, mata kuliah ini mengenalkan konsep-konsep Sistem Informasi Manajemen, struktur, proses, serta pengembangannya bagi mahasiswa, sehingga setelah menyelesaikan materi-materi perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu mengenal kebutuhan informasi pada setiap bidang dan tatanan organisasi, dan mampu mengklasifikasi sumber data yang tepat untuk kebutuhan tersebut. Mahasiswa juga memperoleh gambaran rancangan sistem informasi manajemen yang memadai dan memahami prinsip pengelolaan sistem informasi manajemen bagi organisasi. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mampu mengambil keputusan manajerial dalam bidang SDM, keuangan, dan pemasaran yang tepat pada berbagai tipe organisasi. Dan yang ketiga, mampu mengaplikasikan teknologi dan informasi dalam bidang manajemen. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, diharapkan yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan karakter teliti, berwawasan kuat dan cerdas di dalam kegiatan pembelajaran mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang kedua, mahasiswa memiliki pengetahuan tentang sistem informasi manajemen. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan peran sistem informasi manajemen sebagai dasar dalam pengambilan keputusan manajerial. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menggunakan aplikasi sistem informasi berbasis internet. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen terbagi dalam 16 pertemuan, di mana 14 pertemuannya untuk penyampaian materi dan 2 pertemuan lainnya yaitu pada pertemuan ke-8 untuk ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 untuk ujian akhir semester. Adapun materi dalam perkuliahan ini adalah yang pertama, konsep dasar sistem, informasi dan manajemen dan sistem informasi. Yang kedua, pengembangan dan keamanan sistem informasi dan isu sosial serta etika pemanfaatan teknologi informasi. Yang ketiga, manajemen basis data. Yang keempat, sistem informasi dalam perspektif bisnis. Yang kelima, sistem informasi akuntansi dan sistem informasi keuangan. Materi yang keenam, sistem informasi sumber daya manusia. Yang ketujuh, sistem informasi manufaktur. Yang kedelapan, sistem informasi pemasaran. Yang kesembilan, sistem informasi eksekutif. Dan sistem informasi pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah aplikasi sistem informasi berbasis internet. Sistem pembelajaran yang dilakukan adalah tatap muka di ruangan kelas dan juga menggunakan sistem informasi akademik Undana, yaitu siadiknona.undana.ac.id untuk keperluan absensi, unggah RPS dan materi kuliah, pengumpulan tugas online, dan juga penilaian. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen adalah ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan juga pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Untuk referensi yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah yaitu referensi utama. Yang pertama adalah buku Sistem Informasi Manajemen yang ditulis oleh saya sendiri bersama rekan saya Kelas Wakumo Kamuri. Buku yang kedua adalah Management Information System dari O'Brien dan Marakas. Dan yang ketiga adalah buku Sistem Informasi Manajemen dari MacLeod Raymond. Adapun kriteria penilaian yang digunakan dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen itu mengacu pada peraturan rektor Undana terkait dengan mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning yang terdiri dari 6 komponen penilaian, yang meliputi yang pertama, tugas individu atau kelompok sebanyak 10%, kuis dengan komposisi sebesar 10%, ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan komposisi masing-masing sebesar 15%,
hasil proyek 25%, serta aktivitas partisipatif sebesar 25% yang juga mencakup di dalamnya soft skill dan juga nilai sikap dan perilaku. Baik, selanjutnya mari kita bersama-sama menyimak video pembelajaran mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan materi Sistem Informasi Pendukung Keputusan dan Sistem Informasi Eksekutif. Baik, selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Apa kabar teman-teman semua? Oke, puji Tuhan ya kalau semua sehat, semua baik. Ya, jadi pada hari ini kita akan mempelajari atau capaian pembelajaran untuk materi hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis tentang sistem informasi pengambilan keputusan dan juga sistem informasi eksekutif. Ya, biasanya kalau di bahasa Indonesianya SPK atau dengan sebutnya SIE. Tapi biasanya orang juga lebih banyak menggunakan istilah asing, ya, Decision Support System untuk sistem informasi pendukung keputusan dan ACE Executive Information System, ya. Dan materi pembelajaran kita pada hari ini untuk mencapai capaian yang tadi adalah yang pertama, teman-teman akan pelajari apa sih hubungan antara informasi, keputusan, dan juga manajemen. Lalu yang kedua, kita akan melihat definisi dari sistem informasi pengambilan keputusan, tujuannya, dan juga model dari sistem informasi tersebut. Dan yang ketiga adalah kita akan juga kembali melihat definisi sistem informasi eksekutif, fitur, dan model, serta implementasinya. Ya. Oke, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu tentang hubungan antara informasi, keputusan, dan manajemen. Ya, kalau kita lihat ada 3 gambar di sini, ada 3 bagian penting ya, yang kita mau lihat adalah informasi, keputusan, dan juga manajemen. Jadi bisa dibilang bahwa pekerjaan sehari-hari dari seorang manajer, ya, jadi kita membayangkan teman-teman suatu saat nanti setelah lulus bisa menjadi seorang manajer, amin ya, amin ya. Dan di mana pekerjaan, salah satu pekerjaan manajer itu adalah pengambilan keputusan. Ya, nah ketika dia mau mengambil keputusan, otomatis dia butuh informasi, ya, tidak mungkin dia asal saja, gitu ya. Dan itu juga bisa terjadi, mungkin kita teman-teman bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari saja deh. Saya hari ini akan berangkat ke kampus misalnya, saya putuskan hari ini saya mau ke kampus, misalnya gitu. Nah, pasti ada keputusan-keputusan yang teman-teman ambil. Satu, harus bangun jam berapa, lalu kedua harus ke kampus dengan menggunakan apa, misalnya seperti itu ya. Jadi itu contoh yang kalau kecilnya, tapi dalam sebuah perusahaan pasti hari-hari seorang manajer akan mengambil keputusan dan dia membutuhkan informasi untuk bisa membuat keputusan. Ya, seperti itu. Nah, ini juga sudah di awal perkuliahan sekali, itu teman-teman sudah bisa melihat masing-masing definisi. Ada informasi itu apa, lalu manajemen itu juga bagian-bagiannya seperti apa, tingkatan manajemennya juga seperti apa. Nanti kita akan lihat kembali ya. Nah, di sini ini juga pernah di awal kuliah tentang materi sistem informasi manajemen itu kita lihat di sini bahwa ada 3 bagian manajemen, ya, 3 bagian tingkatan manajemen dalam suatu organisasi. Ini kebanyakan ya, atau ini pada umumnya seperti ini, ya. Tapi sekarang kan pasti dengan berkembangnya teknologi, ukuran dan juga jenis organisasi juga berbeda-beda. Namun pasti disesuaikan juga dengan model tingkatan manajemen yang ada saat ini. Di mana kita lihat paling bawah itu adalah manajemen operasional, ya. Lalu juga di bagian tengahnya adalah manajemen taktis dan paling atas adalah manajemen strategis. Ya, kalau teman-teman lihat tadi bagaimana hubungan informasi dan keputusan, kita lihat yang sebelah kiri, sebelah kanan saya, ya, sebelah kanan saya itu adalah keputusan. Artinya jenis keputusan yang akan diambil oleh tiap tingkatan manajemen itu pasti berbeda, gitu ya, jenisnya. Jadi kalau keputusan yang diambil oleh manajemen operasional, jenisnya lebih terstruktur, gitu. Ya, sedangkan kalau yang manajemen taktis yang bagian tengah itu lebih semi terstruktur. Ya, dan yang paling atas manajemen strategis, jenis keputusan yang diambil adalah tidak terstruktur. Ya, itu jenis keputusannya. Nah, berdasarkan jenis keputusan ini, maka jenis informasi yang dibutuhkan juga berbeda. Ya, kita lihat bahwa kalau misalnya
Untuk manajemen operasional itu jenis informasinya itu pasti lebih terspesifikasi, ya, lebih detail dan sering, gitu ya. Karena hari-hari manajemen operasional itu pasti akan manajer di bagian operasional itu pasti akan mengambil keputusan lebih sering, gitu. Nah, kalau untuk bagian tengahnya ini hampir sama seperti manajemen operasional, tapi mungkin frekuensinya yang tidak terlalu sering seperti itu, ya. Karena biasanya nanti manajemen taktis ini juga akan mendapatkan informasi dari bawah dulu nih, dari manajer operasionalnya dulu nih, seperti itu, ya. Lalu meningkat sampai di atas, bagian yang paling atas, manajemen strategis, itu informasinya adalah lebih tidak terjadwal, ya. Lalu juga ruang lingkupnya juga lebih jelas, dan artinya ruang lingkupnya itu jelas untuk capaian strategik, ya, dan juga membutuhkan informasi eksternal lebih banyak, serta dia lebih kepada jangka panjang, pencarian ke depan, atau keputusan-keputusan yang dihasilkan itu pasti untuk jangka panjang, ya. Jadi ini tadi hubungan antara informasi, keputusan, dan juga manajemen, ya, teman-teman, ya. Semoga paham. Kita lanjut, ya. Nah, untuk itu, untuk membantu para manajer, tadi kita sudah lihat sesuai dengan tingkatannya dalam mereka mengambil keputusan, maka ada dua sistem informasi yang bisa digunakan. Salah satunya yang pertama adalah sistem informasi pendukung keputusan. Ya, teman-teman bisa lihat di sini definisinya bahwa decision support system ini lebih kepada sistem informasi yang memang berbasis komputer dan juga menyediakan dukungan informasi interaktif bagi manajer. Ya, seperti itu. Dan juga ini penting sekali digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi memang DSS ini khusus untuk membantu para manajer mengambil keputusan. Ya, sistem informasi yang memang dibuat seperti itu untuk mengambil keputusan. Lalu kita lihat apa sih sifat dari sistem informasi pendukung keputusan. Ya, pastinya dia harus fokusnya lebih kepada keputusan, bukan transaksi. Karena dia memang akan digunakan oleh manajer untuk mengambil keputusan. Lalu juga lebih memberikan informasi bagi analisis kegiatan manajerial. Sekali lagi, nanti sesuai dengan tingkatannya tadi yang sudah dijelaskan, ya. Dan juga harus memiliki logika, lalu juga punya file dan informasi lain dari sistem informasi lain. Ya, jadi DSS ini juga bisa dia mengambil mengambil inputan informasi itu dari sistem informasi keuangan, sistem informasi akuntansi, sistem informasi SDM, ya. Nanti juga teman-teman akan lihat jenis sistem informasi lainnya di pertemuan-pertemuan lanjutan. Dan juga butuh juga informasi dari eksternal, ya. Karena bagaimanapun juga informasi itu tidak hanya harus di internal, tapi kita juga membutuhkan informasi dari eksternal, ya, dari luar. Itu juga penting untuk menunjang hasil keputusannya, seperti itu. Lalu tujuan dari sistem informasi pendukung keputusan, ya pastinya tadi ya, sesuai dengan namanya sendiri, sistem informasi pendukung keputusan pasti tujuan umumnya adalah membantu pihak manajer untuk mengambil keputusan, seperti itu, ya. Dan pastinya ya, membantu dalam memecahkan masalah, gitu ya. Namun penting untuk diingat, dan ini seringkali sudah diingatkan dari awal perkuliahan, bahwa sistem informasi yang ada bukan untuk menggantikan manusia mengambil keputusan. Dia hanyalah sebagai alat bantu untuk membantu manajer mengambil keputusan. Tetap keputusan akhir di tangan manusia, atau di sini adalah manajer. Ya, namun pastinya kita manusia dengan keterbatasan kita memerlukan sistem informasi, teknologi informasi untuk membantu menghimpun data, menghimpun informasi, sehingga bisa memberikan bantuan bagi kita, khususnya manajer dalam hal ini untuk pengambilan keputusan. Ya, oke. Nah, kita lihat ini model sistem informasi pendukung keputusan. Ya, di sini dari MacLeod dan juga bukunya O'Brien Marcus juga terlihat ya bahwa ada model sistem informasi yang dibuat, dan ini pada umumnya sebenarnya seperti ini. Ya, pada umumnya seperti ini, namun juga biasanya model-model itu bisa disesuaikan seperti itu. Ya, di sini ada aplikasi sistem informasi lainnya, lalu ada data eksternal, dan di sini menarik di bagian setelah
database ini ya, setelah database ini adalah model sistem software, ada juga OLAP tools, ada juga metode matematika ya. Lalu ada user interface dan pemakai. Artinya pemakai di sini manajernya. User interface-nya itu seperti tadi, misalnya kalau teman-teman gunakan si Adik Nona pasti ada muncul ya tampilan mukanya. Nah, itu yang namanya user interface ya. Oke, lalu kalau kita melihat OLAP tools dan metode matematika, nah ini menarik. Kenapa? Karena dalam sistem informasi pendukung keputusan, ya, ketika ketika data-data itu dihimpun, maka membutuhkan bantuan, ya, bantuan algoritma untuk mengubah data-data tadi menjadi informasi. Ya, nanti teman-teman bisa lihat dalam buku itu juga sempat nanti dijelaskan bagaimana salah satu contohnya misalnya pemanfaatan data mining ya untuk memining data sehingga dia bisa menggunakan algoritma tertentu dan menghasilkan informasi yang nanti digunakan sebagai digunakan sebagai bantuan bagi manajer untuk pengambilan keputusan. Ya, jadi memang menarik di sini seperti juga teman-teman sudah belajar dari bab 1 bahwa sistem informasi ini kan irisan memang ya. Ada dari manajemennya, ada juga dari tekniknya. Nah, tekniknya itu biasanya pada pengolahan penggunaan software dan juga penggunaan algoritma untuk tadi menghimpun data lalu dia mengolah dan mengubah menjadi informasi ya. Gitu. Nanti juga bisa baca lebih lanjut dalam buku bahan ajar ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kita lanjut. Selain sistem informasi pendukung keputusan, tadi juga dari tingkatan manajer itu yang paling atas adalah manajer eksekutif ya. Pastinya mereka paling juga membutuhkan informasi ya, secara untuk bisa dibilang visi misi perusahaan, tujuan jangka panjang lebih banyak memang diambil oleh keputusan itu lebih banyak diambil oleh pihak eksekutif ya. Jadi dari sini definisinya adalah kombinasi ya. Jadi ACE ini adalah kombinasi dari sistem informasi yang kombinasi dari berbagai feature, baik itu sistem informasi manajemen dan juga sistem dukungan keputusan untuk membantu manajer, khususnya manajer eksekutif dalam menjalankan tugasnya. Ya, oke. Nah, fiturnya apa saja nih? Nah, biasanya ketika kita bicara soal sistem informasi eksekutif, ya tadi kita sudah lihat paling atas. Jenisnya adalah bahwa jenis keputusannya lebih tidak terstruktur, sehingga pasti informasi yang disajikan harus lebih ringkas, ya, lebih ringkas dan juga harus disesuaikan dengan preferensi dari si manajernya, ya, dan juga harus lebih laporan atau informasi yang disampaikan itu lebih terkait dengan analisis tren. Ya, jadi dia hanya lihat analisis tren, lalu apa nih yang akan dia lakukan berdasarkan hasil analisis itu, ya. Dan juga untuk kemampuan drill down informasi, ya, seperti itu. Dari fitur yang ada, ini juga sebuah model sistem informasi eksekutif yang juga dikembangkan oleh dalam buku MacLeod itu juga kita bisa lihat, dan bahkan dalam buku bahan ajar juga sudah ditambahkan bahwa kita lihat di sini bahwa paling akhir adalah workstation-nya eksekutif. Ya, jadi dia tetap punya komputer personal, tapi sebenarnya tidak hanya komputer. Dia bisa menggunakan PC, dia bisa menggunakan laptop, dia bisa menggunakan tablet atau apapun jenis device-nya. Harusnya semua dia bisa gunakan. Yang penting itu tadi ada tampilan informasinya, ya, dan juga pasti nanti dia tinggal memberikan informasi di situ. Biasanya juga tampilannya ACE itu lebih sederhana, tergantung. Jadi jenis tadi seperti sudah dilihat dari fiturnya bahwa dia berdasarkan preferensi dari si manajernya. Informasi apa sih yang paling dia mau butuhkan? Itu dia pasti harus muncul dalam antarmukanya. Seperti itu. Ya, nah database eksekutif ini, data-datanya diambil dari ini nih, ada komputer sentral di situ. Jadi ada informasi perusahaan, bisa juga dari email, bisa juga database perusahaan. Nah, database perusahaan ini juga bisa dari database dari sistem informasi lainnya, gitu ya. Yang nanti semuanya nanti dirangkum untuk bisa disimpan dalam database eksekutif tadi. Gitu ya. Jadi ada juga dari informasi eksternal, itu juga penting karena biasanya semakin tinggi tingkatan manajemen biasanya tuh lebih banyak membutuhkan informasi eksternal ketimbang yang kalau manajemen operasional ya mungkin data yang dia perlu lebih banyak lebih internal, seperti itu ya. Oke.
Dan kita lihat di sini adalah implementasi dari sistem informasi eksekutif. Ya, artinya hakikat dari sistem informasi eksekutif itu sendiri adalah bahwa dia akan membantu manajer eksekutif dalam mengambil keputusan. Jadi pasti harus disesuaikan dengan preferensi dan juga disesuaikan dengan kebutuhan dari manajer eksekutif tersebut. Feature yang harus tersedia itu juga tadi kita sudah lihat ya, beberapa feature yang memang harus, artinya harus lebih mudah, lebih cepat gitu ya. Dan juga customisasi, artinya tidak ribet gitu ya untuk fitur-fiturnya. Jangan sampai ketika dia mau meminta data sesuatu tapi dia cari nih di mana nih dia harus minta. Jadi akhirnya membuat proses pengambilan keputusannya semakin terlambat seperti itu ya. Oke. Kita lanjut, ada pertanyaan mungkin dari dua contoh sistem informasi yang sudah saya jelaskan, yaitu sistem informasi pendukung keputusan dan juga sistem informasi eksekutif. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Oke, Kak Elias, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Penjahat. Ini saya akan bertanya dengan pertanyaan, apa perbedaan dasar dari sistem informasi pendukung keputusan dan juga sistem informasi eksekutif? Oke, baik, terima kasih Elias untuk pertanyaannya. Baik, mungkin ada teman-teman mahasiswa yang mau menjawab dulu sebelum nanti saya jawab pertanyaan dari Kak Elias gitu ya. Apa perbedaan dari DSS dan EIS? Silakan, siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab untuk pertanyaan ini? Ya, silakan Kak. Oke, Kak Ursula, silakan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman Elias. Jadi untuk sistem pendukung keputusan ini adalah untuk membantu semua manajer pada setiap lini dalam mengambil keputusan. Sedangkan untuk sistem informasi eksekutif ini lebih khusus digunakan oleh pemimpin eksekutif dalam mengambil keputusan yang strategis. Oke. Saya kembalikan ke Oke, baik. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ursula ya, bahwa kalau DSS itu berarti lebih kepada pengambilan keputusan untuk setiap lini manajer, sedangkan kalau yang eksekutif memang lebih khusus untuk eksekutif, untuk manajer eksekutif ya. Dan memang pada dasarnya memang perbedaannya hanya pada nanti output yang dihasilkan ya. Biasanya the decision support system itu memang untuk setiap tingkatan manajer bisa dibutuhkan, lalu juga nanti jenis DSS-nya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing manajer. Tapi kalau executive information system memang lebih khusus dibuat untuk membantu para manajer eksekutif dalam mengambil keputusan ya. Dan di mana dalam sistem informasi eksekutif ini juga mengambil data dari sistem informasi pendukung keputusan. Oke, setelah kita pertanyaan tadi, sekarang kita masuk kepada sesi diskusi. Oke, jadi untuk diskusinya silakan dua artikel yang sudah saya bagikan tadi, teman-teman bisa mereview artikel tersebut terkait dengan penggunaan atau pemanfaatan atau implementasi decision support system dan executive information system dalam organisasi. Ya, silakan dilihat, silakan dibaca, silakan didiskusikan oleh teman-teman. Poin penting apa sih yang ditulis dalam artikel tersebut? Ya, seperti itu. Silakan, waktunya saya berikan 10 menit untuk nanti setelah itu masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Ya, baik, saya rasa sudah 10 menit, sudah selesai diskusinya teman-teman. Ini kelompok 1 ya. Oke, kelompok 2 sudah juga. Oke, baik, kita mendengarkan dulu dari kelompok 1 terkait dengan hasil diskusinya. Ya, silakan kelompok 1. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi. Jadi berdasarkan artikel dari Jurnal Prima Economica dengan judul Sintesa, peran sistem pendukung keputusan atau DSS dalam manajemen dan perkembangannya di perusahaan dengan menggunakan metode studi literatur, didapati bahwa sistem pendukung keputusan memiliki peran penting dan berdampak dalam organisasi, terlepas dari ukuran organisasi. Hal ini dikarenakan dengan pengambilan keputusan yang tepat,
dapat meningkatkan keunggulan bersaing dari perusahaan dikarenakan kebijakan yang dibuat oleh pengambilan kebijakan dalam hal ini para manajer pada setiap lini didasarkan pada informasi. Mungkin sekian pemaparan hasil dari diskusi kelompok 1. Oke, baik. Kita kasih plus untuk kelompok 1 dulu ya. Oke. Ya. Baik, kita lihat ya bahwa dari artikel yang ada di situ memang disampaikan. Jadi memang ini artikel dia menggunakan metode literatur review ya. Artinya dia mengumpulkan berbagai macam literatur yang artikel-artikel yang membahas tentang peran decision support system atau sistem informasi pendukung keputusan yang digunakan dalam organisasi, dan itu sangat penting. Kenapa? Karena dimulai dari tahap perencanaan, DSS ini sangat penting ya. Jadi ketika akan merencanakan tujuan organisasi, itu akhirnya mereka butuh informasi yang tepat bagi para manajer untuk pengambilan keputusan, baik itu mulai dari perencanaan dan juga untuk alat strategis mereka dalam pengambilan keputusan untuk yang tadi ya berdasarkan tingkatan manajemennya. Jadi penting sekali untuk mereka juga mengambil keputusan pada setiap jenjangnya dan juga pada waktu-waktu yang mereka butuhkan informasinya, seperti itu. Baik, kita lanjut dengan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada saya. Di sini saya mewakili teman-teman kelompok 2. Di sini kelompok kami mendapatkan artikel tentang pengukur kesuksesan sistem informasi eksekutif yang diambil dari Jurnal Teknologi Informasi Dinamik. Dari hasil diskusi kelompok kami, di sini kelompok kami mendapatkan bahwa kualitas informasi sangat berpengaruh terhadap kualitas dari keluaran output dari sistem informasi eksekutif. Lalu yang kedua di sini pentingnya antarmuka pada sistem informasi eksekutif yang harus disesuaikan dengan permintaan dari pihak eksekutif. Lalu informasi yang dihasilkan dalam sistem informasi eksekutif ini harus cepat, tepat, dan akurat. Mungkin sekian dari pemaparan kelompok kami. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, baik. Kita kasih applause juga buat teman-teman kelompok 2. Ya. Terima kasih. Jadi memang ya ketika kita bicara soal Executive Information System itu kalau dari artikel saja sudah hampir sama dengan seperti yang tadi sudah saya jelaskan dalam materi kita ya terkait dengan Executive Information System, baik itu dari fiturnya dan juga dari modelnya ya, seperti itu, bahwa memang penting sekali bahwa sistem informasi eksekutif ini itu sangat penting dilihat dari kualitas informasi yang dihasilkan. Karena sekali lagi manajer puncak atau manajer eksekutif itu sangat membutuhkan informasi dalam pengambilan keputusan, dan biasanya itu digunakan jangka panjang dan juga untuk membantu perusahaannya dalam kompetisi atau dalam bersaing ya, seperti itu. Jadi penting sekali kualitas informasi, dan mungkin teman-teman pernah mendengar garbage in, garbage out ya. Kalau misalnya data yang teman-teman masukkan itu salah atau tidak tepat, maka keputusan atau hasil informasi yang didapat pun tidak tepat. Ya, saya rasa kalau teman-teman melakukan penelitian, kalau teman-teman melakukan hasil penelitian, itu pasti kalau datanya awal salah berarti hasilnya juga salah, ya, seperti itu. Dan itu penting, serta tadi ya antar muka, itu penting sekali karena manajer eksekutif itu tidak mau ribut dan dia mau yang cepat dan juga tepat, seperti itu. Ya, jadi itu penting sekali untuk dilihat sebagai variabel-variabel dalam pengukur kesuksesan dari sistem informasi eksekutif. Ya, oke, baik teman-teman, terima kasih sudah mau diskusi hari ini. Kita sudah selesai dengan hasil diskusi kita, dan saya sedikit menyimpulkan atau mereview lagi materi kita pada hari ini bahwa informasi sangat penting digunakan oleh manajer karena mereka akan mengambil keputusan. Tadi kita sudah lihat ya dalam bentuk piramida bagaimana masing-masing tingkatan manajemen itu memiliki jenis informasi yang berbeda dan juga jenis keputusan yang berbeda ya. Lalu juga sistem pendukung keputusan ini sangat berguna, sangat berperan penting bagi setiap tingkatan manajemen untuk pengambilan keputusan ya. Dan juga untuk sistem informasi eksekutif itu sendiri juga sangat penting ya. Artinya bahwa semua sistem informasi yang ada ini baik itu DSS dan eksekutif akan membantu perusahaan ini dan juga pihak manajernya dalam pengambilan keputusan ya. Oke. Baik, sebelum mengakhiri kelas kita, saya cuma mau mengingatkan tugas project teman-teman ya sudah dibagi sesuai dengan jenis sistem informasi yang kita pelajari selama nanti satu semester ini ya. Jadi silakan nanti teman-teman menganalisa pemanfaatan sistem informasi manajemen
yang digunakan pada organisasi tertentu. Ya, jadi bisa sistem informasi keuangan yang teman-teman lihat, atau sistem informasi akuntansi, atau bisa lihat DSS-nya, atau bisa lihat Executive Information System-nya, tergantung apa yang digunakan di dalam organisasi itu. Ya, jangan lupa karena nanti dari hasil proyek ini ada 25% ya untuk penilaian dari hasil proyek ini. Ya, dan juga tetap harus kerjasama karena itu juga tetap akan dinilai dalam nilai partisipatif teman-teman. Oke, baik. Untuk itu teman-teman, saya rasa sudah cukup untuk hari ini. Terima kasih sudah hadir pada siang hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan pertemuan dengan materi tentang sistem informasi lainnya. Terima kasih teman-teman. Selamat siang. Sampai jumpa kita di minggu depan ya. Siap.